Semangat pagi, semangat jualan. Indahnya malam, diterangi bulan. Kalau sudah malam, jangan lupa makan. Kalau kamu ingin meningkatkan omset penjualan, pastikan simak materi yang saya berikan. Semangat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam kenal, saya Deddy Budiman. Pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan 6 langkah mudah untuk meningkatkan omset penjualan Anda. Bagaimana caranya? Yuk, kita langsung simak aja dalam video berikut ini. Soichiro Honda pernah mengatakan, setiap manusia memiliki keinginan untuk berkembang. Saya percaya, teman-teman, Bapak Ibu yang menonton video ini juga ingin berkembang. Anda ingin tahu bagaimana caranya bisa meningkatkan omset penjualan. Nah, tapi Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah semua orang yang ingin berkembang pasti berkembang? Apakah semua orang yang ingin omsetnya meningkat pasti omsetnya meningkat? Apakah orang yang ingin berhasil pasti berhasil? Ternyata data membuktikan tidak semua orang yang ingin itu pasti berhasil. Tidak semua orang ingin berkembang pasti bisa berkembang. Tidak semua orang ingin meningkatkan penjualan bisa meningkatkan omset penjualan. Pertanyaannya adalah, mengapa ada banyak orang ingin berkembang tapi tidak bisa berkembang? Mengapa orang ingin meningkatkan penjualan tapi tidak bisa? Ini menjadi suatu pertanyaan yang perlu kita pikirkan, kita akan bahas dalam sharing saya kali ini. Jadi Bapak Ibu dan teman semua, ketika seorang ingin meningkatkan penjualan, termasuk Anda harus memahami dulu bahwa Anda harus mengetahui cara untuk bisa meningkatkan penjualan. Tidak asal bergerak, tidak asal melakukan sesuatu, tidak asal melakukan aktivitas. Contoh, mari kita lihat games berikut ini. Di screen Bapak Ibu sekalian, ada labirin. Nah, bayangkan misalnya Anda diminta dari titik A untuk pergi ke titik B. Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika Anda menghadapi sebuah labirin, Anda diminta dari titik A ke titik B? Apa yang Anda lakukan? Coba pikirkan sebentar. Saya coba menebak. Anda akan melakukan hal ini. Betul bukan? Anda akan masuk, berkeliling, mencari jalan tepat, sehingga Anda berhasil mencapai titik B. Yes, Anda berhasil. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah hanya ini cara? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mencapai titik A ke titik B. Cukup dengan melakukan cara seperti ini. Tada! Lihat. Jauh lebih mudah, lebih cepat. Mengapa banyak orang masuk labirin muter-muter? Karena mereka tidak menyadari sebenarnya lewat luar juga boleh, betul kan? Apakah ada aturannya bahwa Anda mesti masuk? Tidak ada aturannya. Demikian juga Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika Anda ingin meningkatkan omset penjualan, Anda harus memahami aturan main. Ada sebuah quote, kutipan yang bagus sekali. Mari kita simak bersama. Kutipan ini mengatakan, "The understanding of life begins with the understanding of patterns." Artinya, pemahaman hidup dimulai dengan pemahaman pola. Sama seperti seorang mau bikin baju. Bisa nggak dia langsung ambil kain, langsung gunting? Bisa saja. Bisa nggak jadi bajunya? Bisa saja. Tapi apakah bajunya bagus atau tidak? Tergantung. Apakah dia seorang ahli bikin baju atau tidak? Bahkan sebenarnya setiap orang yang ahli bikin baju, semua sebelum menggunting kainnya, mereka menggunakan pola. Dan pola itu akan membantu orang tersebut untuk bisa membuat baju yang baik. Demikian juga, kalau Anda sebagai seorang sales, sebagai seorang pengusaha, seorang yang ingin meningkatkan omset penjualan, maka yang pertama adalah jangan langsung bertindak melakukan aktivitas tanpa memperhatikan polanya, pattern-nya. Dan dalam dunia penjualan juga ada polanya. Sudah nggak sabar? Yuk kita simak bersama. Apa pola patterns dalam penjualan? Salah satu pola penting dalam penjualan adalah Anda harus memahami sales process. Atau dalam bahasa Indonesia disebut proses penjualan. Sudah pernah dengar istilah seperti ini sebelumnya? Kalau Anda seorang sales, pasti Anda mungkin pernah mendengar yang namanya sales process atau proses penjualan. Tapi apakah Anda memahami tentang hal ini dengan benar? Mari kita simak bersama. Apa itu sales process? Sales process atau proses penjualan
adalah sebuah pendekatan sistematik yang dilakukan seorang sales dalam serangkaian tahapan, dan tujuannya adalah bisa menghasilkan lebih banyak transaksi penjualan. Jadi proses penjualan itu adalah pendekatan sistematik dalam serangkaian tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan sebagai seorang sales, supaya pada akhirnya terjadi lebih banyak lagi transaksi penjualan. Artinya ada pendekatan sistematik, ada tahapan-tahapan. Nah, tahapannya seperti apa saja? Yuk kita bahas bersama-sama. Ini dia 6 tahapan dalam proses penjualan yang harus Anda pahami. Ketika Anda memahami hal ini, maka dipastikan omset penjualan Anda akan jauh lebih meningkat. Ketika Anda ingin menjual, entah produk atau jasa apapun, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan kegiatan prospecting. Apa itu prospecting? Saya akan jelaskan setelah ini. Setelah prospecting, Anda harus melakukan probing. Setelah probing, Anda melakukan presenting. Setelah Anda presenting, maka Anda harus bisa persuade mereka, persuading. Ketika sudah terjadi, Anda meyakinkan mereka, maka Anda harus memastikan bahwa calon pelanggan, orang-orang yang mendengar Anda itu, mereka purchase, membeli, purchasing. Dan ketika Anda memberikan offering supaya mereka membeli, bisa iya, bisa tidak. Nah, maka langkah ke-6 yang harus Anda lakukan adalah Anda harus pursue, memfollow up mereka. Yuk kita bahas tahapan ini satu persatu. Yang pertama adalah prospecting. Sebagai seorang sales, sebagai seorang penjual, Anda harus menyadari, memahami bahwa tidak semua orang akan dan bisa membeli produk yang Anda tawarkan. Oleh sebab itu, definisi prospecting adalah bagaimana Anda mengidentifikasi seseorang atau perusahaan yang mempunyai potensi untuk membeli. Contoh, Anda menjual rumah seharga 5 miliar. Apakah Anda boleh menawarkan rumah ini kepada semua orang? Yes, boleh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa membeli rumah seharga 5 miliar? Tidak. Nah, tahapan ini disebut prospecting. Anda harus mengidentifikasi siapa saja yang punya prospek untuk membeli. Siapa saja yang punya potensi untuk membeli. Anda harus pilih dan pilih. Setelah Anda melakukan prospecting, maka langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda bertemu dengan mereka. Anda lakukan probing. Probe itu adalah menggali kebutuhan calon pelanggan. Anda sudah pilih orangnya. Oh, ini prospek yang tepat. Anda bertemu dengan mereka. Ketika bertemu, jangan langsung presentasi. Mengapa? Karena Anda harus tahu lebih dalam kebutuhan mereka. Semakin Anda mengetahui kebutuhan mereka, maka akan semakin tepat solusi yang Anda berikan. Nah, untuk itu, maka Anda harus menggali kebutuhan mereka. Jadi langkah pertama adalah tentukan prospek yang tepat. Kemudian Anda buat janji ketemu dengan mereka, Anda ngobrol, berbicara, probing, dengarkan, simak baik-baik. Setelah Anda tahu kebutuhan calon pelanggan Anda, maka lakukan langkah yang ketiga, yaitu presenting, presentasi penjualan. Seorang sales, seorang penjual, seorang pengusaha harus mampu mempresentasikan manfaat dan keuntungan dari produk atau jasa yang dijualnya kepada calon pelanggan. Setelah Anda tahu kebutuhan dia seperti apa, berikan solusinya, presentasikan dengan baik. Sehingga akhirnya mereka sadar, oh iya, ini sesuai dengan kebutuhan saya. Oh, ini manfaat yang saya cari. Presentasikan dengan baik. Setelah Anda presentasikan, Anda berbicara lebih lanjut dengan mereka, dengan calon pelanggan. Apakah mereka pasti langsung beli? Belum tentu. Nah, di sini kita akan masuk tahapan yang keempat, yaitu persuade, mempengaruhi, meyakinkan mereka. Anda sudah jelaskan, mereka mendengar iya. Tapi kadang-kadang mereka masih ragu. Tapi kalau ini gimana, Pak? Tapi kalau pelanggan, kompetitor kok seperti ini, Pak? Di sini terjadi negosiasi. Dan tugas Anda setelah presentasi, Anda bernegosiasi dengan mereka. Anda persuade mereka. Berikan data-data. Anda pelajari ini tipe pelanggannya seperti apa. Kira-kira bagaimana cara meyakinkan mereka. Anda harus pelajari teknik dengan baik. Meyakinkan, mempengaruhi pelanggan. Ketika mereka sudah berhasil Anda pengaruhi, Anda yakinkan, maka terjadilah tahapan yang kelima, yaitu
tahapan purchasing. Itu calon pelanggan Anda berubah menjadi pelanggan. Mereka membeli produk yang Anda tawarkan. Jadi dari tahapan-tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Inilah puncaknya. Itu bagaimana calon pelanggan Anda membeli dari mereka. Tapi Pak Deddy, apakah setiap kali tahapan penjualan kita lakukan pada pelanggan pasti closing? Belum tentu. Bila berhasil, yes mereka membeli. Lalu bagaimana kalau mereka belum mau membeli atau timing belum tepat? Maka Anda harus melakukan tahapan yang keenam. Tahapan keenam ini wajib dilakukan kepada calon pelanggan yang sudah membeli atau calon pelanggan yang masih berpikir-pikir untuk membeli atau masih ragu. Tahapan keenam adalah pursuing, yaitu Anda melakukan follow up, mengejar mereka. Usia yang belum beli, bagaimana follow up? Karena ada suatu ilmu penelitian mengatakan seorang baru mau beli setelah 5 kali di follow up. Jadi memang kalau ketika presentasi ada orang menolak, wajar. Follow up 5 kali. Nah, bagaimana dengan sudah membeli? Yang sudah membeli, Anda tetap maintain hubungan mereka. Supaya apa? Supaya mereka merasa nyaman karena telah membeli dari Anda. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sales di seluruh Indonesia, inilah 6 tahapan yang harus Anda pahami supaya Anda bisa meningkatkan omset penjualan. Yaitu mulai dari prospecting, kedua probing, ketiga presenting, yang keempat persuade, mempengaruhi, dan yang kelima memastikan mereka membeli, dan setelah itu pastikan untuk di follow up. Dan bagaimana tahapan-tahapan ini dibicarakan secara detail, saya akan bahas dalam video selanjutnya. Ikuti terus materi-materi dalam video yang saya akan sharingkan agar Anda bisa meningkatkan omset penjualan. Tetap semangat untuk jualan.